Hosbab Podcast SMK Bukit Asam. Jadi di video kali ini dengan kami host baru dan juga tamu undangan yang dapat menginspirasikan kalian semua. Seperti kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Syalsa Aulia, dan rekan saya Fatijilan Akram. Jadi untuk kalian kemungkinan sudah ada yang tahu dan sebagian ada yang belum tahu. Di sini kami bersama perwakilan dari juara 1 dan juara 2 Lomba BAIA kategori eksternal tingkat SMA dan SMK lingkup ring 1 PTBA bidang Engineering Science. Bener ya kakak-kakak? Oke. Untuk kakak-kakak boleh say hi dulu ke videonya. Halo, nama saya Muhammad Kevin Alentio dari kelas 12 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Dan saya Bonifasius Setio Mukti dari kelas 11 Teknik Alat Berat. Jadi dua kakak-kakak ini merupakan perwakilan dari pemenang juara 1 dan juara 2 Lomba BAIA teman-teman. Oke, untuk teman-teman kan kemungkinan belum ada yang tahu tuh apa itu BAIA, maka dari itu kami tanyakan. Jadi sebelum kita memulai pembicaraan lebih lanjut nih Kak, apa sih itu BAIA? Jadi BAIA itu merupakan ajang lomba inovasi tingkat SMA SMK yang meliputi satuan kerja maupun tingkat sederajat lainnya. Jadi kepanjangan BAIA itu adalah Bukit Asam Innovation Award. Oke, ini kan kakak-kakaknya kan mengikuti lomba ini juga. Nah, awal mula bisa ikut lomba BAIA ini apa yang melatar belakangi untuk kakak-kakak ikut dalam lomba ini? Untuk kelompok kami sendiri itu pertama itu kami bertanya pada kelas jurusan GP ya. Itu kami bertanya apa sih itu BAIA, terus kami mencari tahu lalu bertanya lagi bagaimana caranya mendaftarnya, terus persyaratannya itu apa, lalu kami memasukkan ide kami. Oh, seperti itu. Kalau untuk Kak Kevin tuh gimana Kak? Untuk dari jurusan TKR ini awalnya itu diberitahu oleh anak dari alat berat gitu tentang lomba BAIA ini. Jadi kami dikasih tahu mulai dari persyaratan ataupun kelengkapan untuk lomba-lomba maupun pengajuan alat untuk lomba itu tadi. Jadi saling memberitahu Kak ya dari GP ke TAB, TAB ke TKR. Oke. Untuk lomba ini sendiri kan diikuti itu tidak individu. Nah, itu untuk rekan-rekannya siapa aja Kak? Boleh disebutkan biar teman-teman bisa lebih tahu. Jadi untuk dari TKR ini dari kelas 12 itu ada Muhammad Raya Nopanza, ada Sarul Pariansa, terus saya gitu kan. Ada lagi dari kelas 11 gitu, Felix Septian Panggabean. Untuk saya sendiri itu kelompok kami, saya sendiri itu kelas 11 sendiri. Lalu 3 anggota kelompok kami lainnya itu dari kelas 12. Itu ada Kak Garin, Kak Riardan, dan Kak Agung. Oke, jadi tidak hanya kelas 12 atau kelas 11 saja, namun dicampur gitu ya Kak. Oke. Untuk nama alat sendiri yang dibuat itu apa Kak? Boleh diberitahu teman-teman yang lagi menonton? Ya, mungkin? itu kalau alat kelompok kami namanya Cibak. Itu singkatan dari Cleaning Box Air Cleaner. Oke. Kalau untuk Kak Kevin? Untuk kami Elegesta, singkatan dari Electric Engine Stand. Nah nih, seperti yang kakak sebut ini, nama alatnya Sibak dan Elengesta. Apa sih Kak yang melatar belakangi nama alat kakak itu seperti Sibak dan Elengesta? Untuk ide itu pertamanya dari kakak-kakak kelas saya PKL. Saat mereka membersihkan air cleaner, kan mereka membersihkannya secara manual, disemprot dengan kompresor. Nah, itu debunya berterbangan kemana-mana. Jadi itu debunya bisa masuk entah ke paru-paru atau masuk ke anggota tubuh yang lainnya seperti mata. Nah, mereka terpikir bagaimana caranya membuat suatu alat yang dapat membantu mereka membersihkan air cleaner tanpa membuat debu-debunya berterbangan serta dapat mempersingkat waktu. Karena saat membersihkan air cleaner itu memakan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, untuk itu kami menciptakan Cibak. Karena saat membersihkan air cleaner
itu debunya dengan menggunakan cibak, debunya tidak berterbangan kemana-mana karena cibak itu bentuknya seperti sebuah kotak. Nah, lalu saat membersihkan air cleaner juga itu kan otomatis. Nah, jadi dalam rentang waktu 10 hingga 15 menit itu mereka dapat mengerjakan pekerjaan yang lain. Oke. Jadi memang alat cibak ini dibuat karena menjadi solusi dari permasalahan yang terjadi. Iya, Kak. betul. Oke. Kalau untuk Kak Kevin sendiri tuh gimana? Jadi sebelumnya itu kan dari pengalaman PKL juga kan, memutar engine stand yang manual itu berat, membutuhkan 2 orang untuk kami memutar engine stand itu. Dan juga Pak Azhar itu dalam melakukan proses belajar mengajar di bengkel kesusahan juga untuk memutar engine stand manual karena mesin mobil itu kan diputar secara manual gitu. Jadi Pak Azhar menginginkan kami membuat alat engine stand itu berputar otomatis dengan bermodalkan dinamo. Jadi kami memodifikasi alat tersebut agar berputar otomatis dan memudahkan proses overhaul mesin. Oke. Jadi agar lebih efektif ya Kak ya. Oke. Ini Pak Azhar itu sebagai apa ya Kak? Kalau Pak Azhar itu untuk di TKR mengajar di kelistrikan dan program kewirausahaan. Oke. Jadi dia itu sering susah gitu kan. Kalau misalkan setelah praktek siswa gitu kan berantakan alat. Jadi dia seperti memasang merangkai ulang dan mengalami kesusahan itu. Oke. Untuk Kak Kevin sama Kak Boni ini mengikuti lomba itu kan tadi berkelompok. Itu didaftarkan hanya kelompok saja atau ada pembina gitu? Guru sebagai pendamping. Kalau pendamping dari kami ya Bapak Azhar tadi. Palaji. Untuk kami itu pendampingnya ada Pak Wawan Ramdhani. Oke, Pak Wawan Ramdhani. Oke. Jadi apa sih Kak pengalaman ikut lomba ini yang didapat dari lomba BAI ini? Jadi kalau pengalaman bagaimana membentuk kerjasama tim dan bergerak di bidang keahlian masing-masing dan berpikir kritis gitu bagaimana kedepannya dapat mengembangkan ide-ide yang tertanam di dalam pikiran diri kami masing-masing. Untuk kami itu mungkin yang pertama pasti pengalaman, lalu kedua kita harus berpikir ke depannya seperti menghitung bahan-bahan, harga bahan-bahan. Nah, kami itu kemarin miss untuk hitung-hitungannya ya. Jadi kami menghitungnya secara dan melihat harga pasar di online, bukan di pasar offline seperti di daerah di sini ya. Jadi untuk harganya itu bertaut jauh ya. Kayak misal triplek. Misal kami lihat di online itu mungkin sekitar 40 atau 45.000 ya. Di sini bisa 50 atau 60.000 malah. Nah, jadi kami juga belajar tentang menghitung keuangan, lalu menghemat waktu serta efisiensi waktu. Oke. Ini kan lomba ini kan inovasi Kak ya, mengajarkan kita untuk berinovasi. Nah, mengikuti lomba inovasi ini ada pada event BAI ini saja atau sebelumnya sudah pernah ikut pengalamannya gitu? Untuk saya sebelumnya sudah pernah ikut lomba di apresiasi inovasi SMK Bukit Asam. Oke. Dan alhamdulillahnya SMK BA mengirim saya lomba di provinsi bersama rekan saya, Kevin Dwi Prayoga. Oke. Kalau untuk Kak Boni? Untuk saya itu waktu kelas 10 ya ikut apresiasi inovasi SMK Bukit Asam. Nah, yang tahun kedua ini saya tidak ikut karena saya masih sakit. Waktu itu habis kecelakaan juga. Oke. Kalau sekarang udah sembuh Kak? Udah, Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau untuk Kak Kevin tadi kan sempat bilang bahwa alat ini dimodifikasi. Nah, berarti alat ini sudah pernah diikutkan ke lomba atau memang dimodifikasi dari misal praktek atau memang dari lomba? Jadi alat ini pernah dipakai praktek juga, terus pernah juga dilombakan di ajang apresiasi itu tadi sama di tingkat provinsi. Oke, jadi gitu ya Kak. Untuk kegunaan inovasi yang kakak bikin ini apa ya Kak?
kalau untuk Sibak dan Elengesta ini? Untuk Sibak sendiri itu untuk membersihkan air cleaner ya. Kalau di workshop PTBA kan itu hampir mirip alatnya, cuman dia lebih kecil dan tidak universal. Kalau alat kami ini dia universal, max ukurannya itu bisa air cleaner HD 785, lalu bisa di bawahnya juga. Oke, jadi gitu Kak. Kan selanjutnya untuk kita tahu bahwa dalam mengikuti suatu lomba ini kan pasti ada tantangan yang kita hadapi nih Kak. Ya. Mulai dari mungkin jangka waktu yang diberikan, sedangkan kita masih membutuhkan waktu yang panjang untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Kak Kevin dan juga Kak Boni dalam mengikuti lomba BAIA ini? Jadi kalau untuk tantangan maupun hambatan itu kan biasanya di waktu ya. Dari pagi sampai sore belajar di sekolah, sepulang sekolah lanjut mengerjakan alat tersebut. Jadi ada juga di dana gitu kan, karena kami sering juga nutupin untuk pembuatan alat tersebut. Ya bagaimana sih caranya mengefisiensi dana gitu kan, agar tidak jor-joran keluar terlalu boros gitu. Untuk kami ya, itu pertama pasti waktu, terus kayak misal dari pagi itu sekolah sampai sore. Nah, waktu mengerjakannya itu singkat, mungkin dari jam 4 sampai jam 6-an, terus lanjut maghriban baru lanjut lagi. Nah, sering kami itu bermalam di sekolah hingga jam 8, jam 9 malam baru pulang dari sekolah. Nah, terus yang kedua itu keuangan ya. Nah, karena kami hitung-hitungannya salah, jadi kami kebanyakan menutupi menggunakan uang pribadi, kayak mungkin seperti beli triplek. Beli triplek itu kami kurang, terus ada bahan yang salah potong, salah ukuran, jadi itu harus beli triplek lagi. Oke. Terus baut juga banyak kurang. Jadi emang mengikuti lomba ini cukup menguras tenaga dan waktu ya Kak? Iya. Ini kan kakak ini juga kan juara 1 dan juara 2, pastinya mendapatkan mungkin uang ya. Nah, Iya. itu dari uang tersebut dapat membalikan uang yang digunakan tadi, uang pribadi yang digunakan itu sudah terkembalikan belum? Kalau untuk modal pribadi mungkin cukup, dan mengembalikan modal apa yang kami pakai dari sekolah gitu kan, cukup lah. Oh, cukup, oke. Jadi ini tuh sistem lombanya gimana sih Kak? Itu kan kalau orang bilang tuh presentasi kan, mempresentasikan suatu alat di depan juri-juri. Nah, itu emang untuk sekarang itu masih presentasi di depan juri atau gimana gitu? Untuk sekarang masih Zoom. Oh, masih Zoom. Jadi belum secara langsung ya Belum Kak? secara Iya, langsung. pengujian alatnya aja yang jurinya Secara langsung langsung. datang. Langsung datang ke sekolah Kak? Iya. Oke. Itu untuk Zoom itu jurinya bisa diingat atau siapa aja gitu Kak? Kalau buka ya mungkin masih ingat, cuman kalau untuk nama udah lupa sih. Oke. Kalau untuk Zoom itu ada waktunya nggak sih Kak? Batas waktu gitu? Ada. Ada kemarin. Oke. Waktu Zoom apa sih Kak kendala itu? Atau mungkin dari laptopnya atau dari soundnya gitu yang jadi kendala? Ya, kalau kendala itu ya mungkin laptop sinyal, terus ya apa dari sound gitu kan sering error. Jadi Oke. suara yang keluar tidak terlalu jelas. Gitu. Kalau untuk Kak Bodi apa Kak kendala yang dihadapi saat Zoom? Itu pertama itu jaringan ya. Oh, jaringan Iya. ya. Terus yang kedua itu suara. Karena ada salah satu juri itu sepertinya mengalami error jaringan, nge-lag, terus suara yang dia bilang itu kayak putus-putus, jadi nggak jelas. Oke. Itu kendalanya pastinya bikin gemeter Kak ya, Iya. gitu kan. Terus saat menguji penilaian ternyata ada kendala yang dihadapi gitu kan. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri tuh jurinya ketika kendala itu terjadi, jurinya tuh apa gitu? Masukan yang diberikan oleh juri atau sebuah kritik gitu. Sebuah saran mungkin ya, kayak dibilang kalau mau Zoom atau lomba itu
dicek-cek dulu sebelum melakukan zoomnya, terus di cross check lagi lah, kayak misal soundnya udah bagus apa belum, terus jaringannya bagus atau enggak gitu. Oke, gitu. Jadi ada komunikasi antar juri dan peserta agar presentasi itu lancar gitu. Ya, lancar. Kalau boleh tahu nih Kak, peserta lomba BAA ini dari mana aja sih? Kalau peserta BIA ini ada di kategori eksternal dan internal. Kalau internal itu meliputi satuan kerja di bagian pertambangan PT Bukit Asam. Kalau eksternal itu meliputi SMA maupun SMA yang terbagi menjadi IPH dan IPT. Untuk daerah ya, tingkat Kabupaten Muara Enim dan Kota Lahat. Ya. Oke. Itu IPH sama IPT itu bedanya apa, Kak? Kalau IPH itu lebih ke alam ya, Bon? Iya, lebih ke alam. Kalau- Kalau IPT itu lebih ke teknologi. Oh. Teknik. Pastinya kan waktu perlombaan kemarin kan kakak-kakak sempat melihat tuh alat-alat yang dari kelompok-kelompok lain. Nah, Iya. itu contoh IPT kan bukan teknik ya, lebih ke Elengista sama Cibak tadi. Nah, Iya. kalau untuk IPH itu apa contohnya, Kak? Kayak mendaur ulang sampah ya, dari jurusan GP SMK Bukit Asam Oh, itu dari Silkas Bukit Asam. membuat paving block menggunakan sampah plastik. Oke, jadi Terus ada juga yang membuat alat penjernih danau. gitu. Oh, itu dari SMK Bukit Asam kita atau dari sekolah lain, Dari Kak? sekolah lain. Dari sekolah Oke, sekolah lain. Itu termasuk pemenang atau enggak, Kak? Kurang tahu. Kurang Oh, tahu ya, kurang lupa. tahu. Oke. Oke. Untuk kakak-kakak nih, kan dari Kak Bon ini pas di timnya nih ada yang kelas 12 nih, dan untuk Kak Kevin ada yang kelas 10. Itu kelas 11. Kelas 11 nih, maaf. Ke-11. Untuk kekompakan ada kendala nggak sih? Atau bagaimana Kak Kevin dan Kak Boni untuk meningkatkan kekompakan walaupun beda kelas nih, walaupun beda tim juga, saling bantu? Jadi kalau masalah kelas itu kan dalam lomba ini tidak memandang masalah kelas-kelas gitu kan, harus dari kelas berapa. Jadi kami kayak pendekatan diri gitu, bagaimana kan caranya kalau kerja itu harus kompak. Jadi kami memberikan bidang masing-masing, ada yang di bagian pendataan, ada bagian proses pembuatan, ada yang bagian di apa itu ya, mungkin beli bahan atau video ya, kayak kalau mekanik itu helper mungkin ya. Untuk kami sendiri ya, sebenarnya sama, nggak mandang kelas gitu. Jadi ya kalau kerja harus profesional. Jadi kami itu sudah membagi tugas. Ada yang membuat PPT, terus buat video juga, ada yang ngelas. Kayak kalau saya itu biasanya kalau nggak motong besi itu ngukur biar lumayan presisi, tapi ada yang salah juga. Oh, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya bisa diminum dulu, Kak, biar gak terlalu tegang gitu kan. Lanjut, Bon, minum. Lanjut. Pasnya nggak minum ya? Gak apa-apa, Kak. Gratis kan? Gratis. Oke, dari lomba ini tadi kan mungkin ada pengajaran yang didapat. Nah, apa aja yang didapatkan dari Kak Kevin dan juga Kak Boni dari lomba tersebut? Contoh nih, mungkin dari lomba ini saya diajarkan untuk lebih efisien, atau dalam memotong besi saya harus lebih gimana gitu. Apa sih yang didapatkan dari Iya. lomba ini? Yang pertama itu mungkin harus lebih teliti lagi ya. Seperti kalau bikin kotak itu harus presisi, nggak panjang sana panjang sini. Kayak kemarin ada 1 atau 2 besi gitu, motongnya salah ukuran, jadi ya terbuang. Oke, oh, itu kalau untuk bahan banyak terbuang atau gimana, Kak? Nggak, kemarin itu ada yang memang panjangnya itu terlalu jauh, kayak misal 15, nah yang terpotong itu 10 cm malah. Terus ada juga kayak triplek dan baut ya, baut itu banyak yang kurang. Terus kalau triplek lebih ke salah potong ya,
terus ada yang patah juga. Oke gitu. Kalau untuk Kak Kevin, Kalau untuk tim kami itu kan kelas 11 belum terlalu mahir dalam proses pengelasan. Mungkin kami yang selaku kakak tingkat biar kami yang mengerjakan ya. Jadi untuk kelas 11 itu seperti motong-motong gitu kan, motong-motong. Terus pemasangan misalkan dinamo gitu kan. Dia yang bekerja untuk memasukkan input dinamo gearbox sama dinamo itu kelas 11 itu yang oke. proses pengerjaan. Tadi kan kakak-kakak sempat menyampaikan cara kakak-kakak sekalian meningkatkan kerjasama. Nah, tadi kan ada beberapa permasalahan yang kakak jelaskan nih. Nah, dari permasalahan tersebut ada nggak sih dari masing-masing anggota yang kayak slack gitu saat mengerjakan alat tersebut gitu? Mungkin ada ya kayak berantem dikit tapi nggak sampai parah banget. Cuma ada omong ya. Iya, cuma adu mulut aja. Ada mulut. Kayak habis 5 menit atau 10 menit sudah terus kerja lagi. Nah, jadi nggak menjadi alasan untuk tidak terus meningkatkan kerjasama kak ya? Iya. Oke. Untuk kakak-kakak ini kan seperti yang kita tahu nih, kalau Kak Kevin mewakili juara 1 dan Kak Boni mewakili juara 2. Bagaimana sih rasanya berdiri di atas podium nih yang ditonton ramai orang, yang termasuk event BA ini event besar lah? Iya, nervous nggak gitu kak? Kebetulan ya kemarin itu saat pengumuman yang naik ke atas panggung itu Kak Yardan, jadi yang mewakili maju itu Kak Yardan bukan saya. Oke. Kalau untuk kak Kevin? Ya alhamdulillahnya dikasih kepercayaan tim untuk naik ke atas panggung ya. Jadi kalau di atas panggung itu rasanya kayak bangga gitu. Udah bangga. Kayak gimana sih? Jarang-jarang bisa gini gitu. Ya kayak kaku gitu, gugup di hadapan direktur PT Bukit Asam sama jajaran-jajarannya kan. Jadi rasa gugup itu ada, wajar lah. Gugup tambah senang gitu kak ya? Oke. Untuk mengikuti lomba ini ada nggak sih kak pesan dan kesan yang ingin disampaikan gitu biar yang menonton, teman-teman yang menonton ini ikut terinspirasi juga gitu, pengen saya pengen jadi kayak kak Kevin, pengen jadi kak Boni gitu. Jadi kalau untuk peserta didik SMK Bukit Asam ya harus gimana ya? Bagaimana mempertahankan juara ini ke depannya nanti dan terus berkembang gitu, nggak stuck di sini doang nih. Jadi saya harapkan nggak harus ngikut ke diri saya, harus berkembang sesuai potensi diri masing-masing dari bidang manapun. Teknologi kan juga semakin berkembang ya. Terus mereka kan juga pasti bakal mengalami sebuah pengalaman yang lebih mungkin dari kami ya. Nah, mungkin mereka bisa lagi berinovasi yang lebih maju dan lebih bagus daripada kami. Oke. Untuk sekarang alatnya itu kan ditindaklanjutkan untuk dijual kak ya, untuk diproduksi lebih lanjut gitu kan. Itu untuk sekarang udah ada penjualan atau belum kak? Kalau untuk kami masih memang niatnya untuk memudahkan proses belajar mengajar agar lebih mudah gitu kan. Jadi alat tersebut masih digunakan untuk proses praktikum di bengkel. Oke. Jadi kalau penjualan itu kami belum memikirkan karena ya terbatas dana itu tadi, soalnya terbilang mahal lah untuk bahan. Untuk kelompok kami mungkin pemikiran untuk dijual itu sudah ada ya, cuman masih bingung mau kemana. Terus alatnya juga masih kayak si prototipe gitu, jadi masih banyak yang perlu dibenahi. Oke. Jadi cukup banyak teman-teman yang kita bahas mengenai BAIA tentunya bersama Kak Kevin dan juga Kak Boni. Untuk kalian yang masih ingin tahu untuk lebih lanjut mungkin bisa langsung bertanya kepada Kak Kevin dan juga Kak Boni. Nah, untuk Kak Kevin dan Kak Boni bisa kasih tahu IG gitu ke teman-teman sekalian, biar kalau teman-teman masih ingin bertanya bisa langsung bertanya kepada kakak nih sekalian. oleh adik-adik kelasnya. Untuk nama IG ya, nah IG saya @bonimukti. Nah, untuk alat kami juga ada IG-nya sendiri, Apa tuh kak? cibak.ofc.
Jadi silakan di follow ya teman-teman. Di follow ya teman-teman, jangan lupa. Kalau untuk saya MHKLLN ya, agak susah sih. Agak susah kayak. Ya, disingkat. Oke. Iya, sebelumnya untuk teman-teman ini informasi bahwasannya Pak Azhar yang sebagai pendampingnya Kak Kevin tadi udah bukan lagi guru di SMK Bukit Asam. Nah, jadi untuk Kak Kevin ataupun Kak Boni juga boleh menyampaikan kesan dan pesan untuk Pak Azhar yang mungkin bakal menonton atau apa gitu. Kalau untuk Pak Azhar, ya saya mengucapkan makasih Pak untuk bimbingan saya selama ini. Ya, awalnya saya juga termotivasi untuk menjadi lebih dari Bapak. Bapak kan pintar gitu dalam mesin, kelistrikan maupun apapun itu ya. Jadi saya harap saya bisa lebih dari Bapak dan bisa membanggakan ya gitu mantan dari peserta didik. Untuk saya ya, karena saya jurusan teknik alat berat, jadi Pak Azhar itu mengajar saat kelas 10 saja. Nah, terima kasih Pak udah pernah ngajar kami, terus membagi ilmunya. Terus Pak Azhar ini kan juga guru yang inovatif, terus seorang pengusaha sukses di bidang material. Terus semoga kami mungkin bisa lebih dari Bapak Pak dalam bidang wirausaha atau dalam ilmu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, sampai di sini pembicaraan kita mengenai BAIA dengan Kak Kevin dan juga Kak Boni. Untuk yang sedang menonton, jangan lupa subscribe, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hai.